from Miami. All from Miami. You got my... I mean, I want to. Halo Wong, apa kabar hari ini? Saya dengan Mr. Ki, bukan Pi. Semoga hari ini tetap dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Ayo semangat hidup dong, jangan gali lubang tutup lubang, kayak tikus saja. Seperti biasa, Wong saya akan kembali datang untuk menghibur Wong semua ini dengan bercerita tentang alur film. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Miami Heat yang rilis pada tahun 2021. Menceritakan seorang anak yang diculik oleh Big Boss, dan ternyata yang diculik ini adalah anak dari mantan tentara perang yang menjadi legenda di Moskow, dan dia juga merupakan seorang bodyguard bayaran salah satu geng terbesar di Moskow. Bagaimana nasib wanita cantik yang diculik ini? Seperti apa kisah selanjutnya? Penasaran dengan ceritanya? Penasaran lah, masa enggak? Inilah kisahnya Wong. Di awal scene film diperlihatkan suasana malam hari di sebuah warung kopi pangku. Sorry. Terlihat wanita cantik yang bernama Julia yang bekerja di situ. Pada suatu kesempatan, Julia dikenalkan oleh bos yang punya kopi pangku tadi dengan seorang big boss yang menghandle artis-artis besar dan influencer di seluruh Amerika yang bernama Jacobs. Di sini Julia mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang model potret esek-esek. Tanpa pikir panjang dan lebar, Julia seneng-seneng aja menerima job tersebut, dan hal itu adalah impiannya. Demands top quality. Famous actress, but thank you so much. Pulang kerja dan saat di rumah, meskipun dalam keadaan capek, Julia selalu melakukan menelepon dan memberi kabar pada ayahnya yang bernama Yuri. Untuk lebih akrabnya panggil saja Nanang. Pemotretan pertama Julia pun dilakukan di tempat Big Boss kemarin yang mengajaknya. Di sini si Nanang terlihat nampak gelisah dan bingung karena seharian tidak dapat kabar sama sekali dari anaknya Julia. Karena tidak biasa, tidak ada kabar sampai malam hari. Sebagai orang tua laki-laki yang peka terhadap anaknya apabila ada yang tidak beres, Nanang pun menghampiri ke tempat Julia kerja. Sesampainya di sana, dia menanyakan kepada teman Julia tentang keberadaan Julia sekarang. Excuse me. Hey, hon, what do you have? I want to embarrass my... Meskipun sudah muter-muter tetapi belum ketemu di mana anaknya berada. Akhirnya Nanang memutuskan untuk datang ke kos-kosan putrinya untuk mencari tahu keberadaan Julia. Di sana Nanang bertemu dengan bestinya Julia dan mengatakan bahwa Julia sedang melakukan sesi pemotretan di suatu tempat. Tetapi tempat pastinya ia tidak tahu. Karena bestinya Julia ini ahli IT, dia juga membantu Nanang untuk melacak keberadaan Julia dengan aplikasi MiChat. Sorry, bukan. Can you text this on my phone? I will go check it out. Setelah berhasil melacak keberadaan anaknya itu, dengan gerak cepat Nanang langsung pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat lokasi tersebut, Nanang langsung saja nyelonong masuk. Ternyata tempat itu adalah warung panti pijat. Nanang pun melihat tempat yang aneh dan mencurigai bahwa anaknya berada di ruangan tersebut. Nanang langsung saja nyelonong masuk ke ruangan privasi tersebut. Ternyata di situ ada penjaga atau bodyguard. Pertarungan sengit pun terjadi di situ. Okay, good for you.
Setelah dia menghabisi bodyguard tersebut, di dalam ruangan tersebut Nanang tidak menemukan Julia, melainkan hanya mendapatkan hasil pemotretannya Julia saja. Merasa ditipu, Nanang pun menghancurkan klub tersebut dengan mengamburadul. Tiba-tiba owner klub bernama Ken keluar dengan mengajak bicara secara damai dan diomongkan baik-baik. Tapi tiba-tiba Nanang diikat dan dibuang ke sungai atau ke kali. Namanya juga tokoh utama, pastinya bisa dong menyelamatkan dirinya sendiri dan kembali hidup. I'm thinking you and I should speak in more of a at this time of year. You can come. Singkat cerita, terlihat Julia yang baru sadar dari bangunnya. Gak tahu dia habis ngapain semalaman. Julia pun terlihat menenggak minuman marjan rasa pepaya agar Julia kembali tertidur. Terlihat juga Nanang menyuruh orang untuk mengantarkan ke rumah kawannya yang merupakan seorang mafia. Nanang pun menghubungi mantan istrinya yang bernama Max dan memberitahu bahwa anaknya Julia sedang diculik oleh seseorang. Dan mereka berdua janjian di tempat rumah lamanya. Di sana Nanang bertemu dengan Brad dan mengambil kotak peralatan bengkel lamanya. Namun ternyata bukan peralatan bengkel yang diambil, melainkan peralatan tempur yang dahulu ia simpan untuk digunakan kembali menghabisi musuh-musuhnya nanti. Oh, if you stay out of the fucking gym and start watching. Professional. Suatu hari Nanang yang balas dendam kembali ke klub tersebut dan melakukan penyerangan seorang diri. Nanang yang menggunakan gas air mata kanjuruan dengan cepat menghabisi semua yang ada di dalam klub tersebut. Do you remember me? Nanang pun mencari di lantai atas dan bertemu dengan teman Julia. Ternyata di sini Nanang kurang cepat dan Julia pun ternyata sudah dibawa seseorang. Singkat cerita, terlihat seorang bos yang bernama Charles sedang mengadakan meeting perihal permasalahan tentang adanya perusakan oleh seseorang pada bisnis mereka. Salah satu anak buahnya yang bernama Olivier mengenali Nanang dan latar belakang siapa sebenarnya Nanang. Olivier juga mengatakan bahwa dia adalah mantan tentara perang yang menjadi legenda dari Moskow. Dan dia juga merupakan seorang bodyguard bayaran yang terkenal dan terbesar di Moskow. Pada suatu malam, sahabat Nanang yang bernama Louis memberi kabar bahwa kekacauan dilakukan oleh Nanang kini sudah tersebar di media sosial. Max, mantan istri Nanang pun datang dan menanyakan keberadaan Julia. Terlihat seorang pria bayaran datang dengan sok jago mencari keberadaan Nanang. Dengan bekerja sama dengan Max yang merupakan seorang polisi, bodyguard mereka pun dengan mudah dapat ditaklukkan. Always bring backup. Singkat cerita, kasus ini yang lumayan besar, Max menyampaikan bahwa mereka harus meminta bantuan dari teman kepolisian. Shin berpindah ke Big Boss bertemu dengan seorang mafia asal Jepang yang bernama Mr. Tanaka. Di sini diketahui bahwa ternyata Charles ingin menjual Julia dan wanita Amerika lainnya pada Mr. Tanaka. Pada suatu hari, Nanang dan Max sedang bertemu dengan teman polisinya dan meminta bantuan kepada mereka. Namun, bukannya mendapat bantuan, mereka malah diserang. Karena ternyata teman-teman Max merupakan seorang polisi korup dan sudah dibayar duluan oleh Charles. Nanang yang mempunyai latar belakang seorang militer dengan mudahnya menghabisi para polisi yang haus dengan uang haram tersebut. Olivier menyampaikan berita itu kepada Charles. Dia menyarankan Charles agar aman lebih baik melepaskan Julia saja. Namun Charles yang keras kepala tidak mau melakukan saran tersebut.
Karena misinya Nanang dan Max belum selesai, mereka berdua kembali melancarkan aksi penyerangan dengan cara sembunyi-sembunyi di sebuah pelabuhan. Nanang dan Max pun di sini bertemu dengan Oliver dan pertempuran pun kembali terjadi di sini. Namun apesnya Max tertangkap dan dibawa kabur oleh Charles. Saat Oliver akan dihabisi oleh Nanang, Oliver pun memberitahu ternyata Max dibawa ke sebuah bengkel mobil mewah, tempat di mana Julia disembunyikan. Setelah mengetahui informasi tersebut, dengan gerak cepat Nanang dan Louis melakukan penyerangan ke tempat tersebut. Terlihat Julia sedang mendapatkan pisau untuk melepaskan ikatanya. Nanang dan Louis masih terus melakukan penyerangan dan semakin membuat posisi Charles terancam. Charles semakin panik, namun bawahannya menyuruh beberapa petarung untuk melawan Nanang. Namun dengan badan yang besar, Nanang dan bantuan Louis berhasil mengalahkan mereka semua. Di sini Julia ditawan dan Charles meminta tebusan agar anaknya itu bisa selamat dengan harga 1 miliar. Namun diam-diam Julia melakukan perlawanan tanpa sepengetahuan Charles. Berkat keberanian Julia, akhirnya mereka semua pun selamat. Julia! Di akhir scene, Julia memberi sebuah hadiah pada ayahnya, dan hadiahnya pun gak masuk akal. Film pun buyar. Pesan dari film ini memang sebagai orang tua yang mempunyai anak perempuan harus dijaga benar-benar atau ekstra, terlebih sebagai orang tua laki-laki. Orang tua akan bekerja dan berusaha untuk merawat keluarga dan anak-anaknya dengan semaksimal mungkin. Tetapi orang tua tidak ingin nasib anaknya seperti orang tuanya, menjadi karyawan selama-lamanya. Saya karyawan sakit hati. Itu lawang akhir cerita dari film Miami Heat yang rilis pada tahun 2021. Makasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.